Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam memperingati Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-492 pada Sabtu, 22 Juni 2019 lalu. Rapat juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mengawali sambutannya, Menteri Cahyo menyinggung soal posisi Wakil Gubernur DKI yang masih kosong sejak ditinggal oleh Sandiaga Uno yang maju sebagai cawapres di pemilu 2019. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar semua pihak menunggu hingga 22 Juli 2019 mendatang. Anies juga menyatakan siap berpasangan dengan siapapun kandidat yang nantinya menjadi wagub terpilih. Ya, kita tunggu nanti Dewan di DKI melakukan sidang. Namanya sudah disampaikan beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan mereka segera bersidang, dan dari sidangnya itu nanti saya siap bermitra dengan siapapun yang dipilih oleh DKI. Semangat perwakilan harus dihidupkan kembali. Rencananya pada 22 Juli mendatang akan dilaksanakan sidang DPRD DKI Jakarta untuk memilih Wagub DKI Jakarta. Lydia Simangunsong, Boy Pamungkas, JAK TV. Ya, halo pemirsa, senang sekali saya Reva Fernandi bisa hadir kembali menjumpai Anda, dan kali ini dalam program Suara Jakarta. Dan Suara Jakarta hari ini akan mengangkat tema mengenai mencari Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dan di studio saya tidak sendiri karena sudah bersama saya ada Pak Gun Gun Herianto selaku pengamat politik. Assalamualaikum Pak Gun. Waalaikumsalam. Ini selain pengamat politik juga dosen saya Pak ya, guru politik saya ya. Sekali. Alhamdulillah. Baik, dan juga sudah ada Pak Ahmad Suhi, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Suhi ya. Dan juga di sebelah saya sudah ada Pak Agung Setiarso, yakni Ketua BP3 DPW PKS DKI Jakarta. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam. Sehat Pak Agung ya. Alhamdulillah. Sehat. Baik, kita ke Pak Agung, kita ke Pak Agung dulu dan juga ke Pak Suhi. Pak Agung, ini kan perkembangan dari polemik yang ataupun mencari pendamping Anies Baswedan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sudah sejauh apa ini perkembangannya? Ya, jadi sekarang ini kan sudah dibentuk pansus. Ya. Pansus untuk kemudian membuat tatip. Tatip ini kemudian sudah digodok kapan time schedule-nya, kemudian juga tata cara pemilihan segala macam ya. Rencananya kalau memang sudah selesai itu tanggal 22 kalau kurang lebih ya 22 Juli ini ya kita akan mengadakan yang namanya paripurna. Paripurna ini nanti juga akan membentuk atau panitia pemilihan ya, ada panlih namanya sekaligus mengesahkan tatipnya. Di hari yang sama? Di hari yang sama kemungkinan. Baik. Ya. Dan kalau dari Pak Suhi sendiri kan sudah melakukan ataupun tergabung dalam pansus itu. Dari Gerindra sendiri bagaimana ini perkembangannya? Ya, jadi kalau dari Gerindra setelah selesai hasil seleksi disepakati, lalu disepakati kita sudah kirim ke gubernur dan akhirnya dari Depdagri sampai ke DPRD, kita menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh anggota DPRD DKI. Karena memang mereka lah yang berhak untuk memilih dari dua nama yang diusulkan bersama. Nah, perkembangannya adalah pansus tadi sudah berjalan dan hampir finish ya, karena telah menyelesaikan sekitar 18 pasal dari tata tertib, bahkan tinggal memilih panitia pemilih. Betul. Gitu. Nah, tinggal memang ada beberapa hal yang perlu diselaraskan khususnya kepada Kementerian Dalam Negeri, karena ini lembaran negara, tata tertib itu lembaran negara. Yang tidak boleh sembarangan membuat itu, karena ada aturan-aturan yang berlaku. Nah, oleh karenanya pada sejak Kamis kemarin pansus melakukan kunjungan kerja kembali, karena memang baru 2 provinsi yang dikunjungi. Kita berharap minimal 3 provinsi yang telah melakukan pemilihan dengan aturan yang baru ini. Ini. Berarti antara Gerindra dan juga PKS ini sepakat ya 22 Juli akan ada insya Allah nama baru gitu ya kurang lebih. Kalau Pak Gun ini melihat polemik yang terjadi, Wagub belum juga ada namanya, sudah hampir 10 bulan sejak Bang Sandi mengajukan diri sebagai calon wakil presiden. Ini pandangan Pak Gun gimana sih Pak? Iya, menurut saya ini memang lama sekali ya, karena saya masih ingat betul Bang Sandi itu mengundurkan diri di paripurna DPRD Provinsi DKI itu 27 Agustus 2018. Ini memang betul, ini hampir ketemu Agustus lagi. Jadi sebuah mekanisme yang cukup berlarut-larut sih sebetulnya. Dan Mas Reva, ini sebenarnya akan sangat dipengaruhi oleh kesepakatan di antara partai pengusung sebenarnya. Ini substansinya ya.
Memang benar bahwa mekanismenya sedikit berbeda dengan eranya Pak Ahok. Karena yang dijadikan rujukan adalah pasal 176 Undang-Undang 10 tahun 2016. Betul. Yang mekanismenya memang partai pengusung itu mengusulkan 2 nama melalui gubernur dan nanti dipilih di paripurna DPRD. Berbeda dengan ketentuan di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015. Ini yang dipakai oleh Pak Ahok untuk mengangkat Pak Jarod. Karena wewenang penuhnya ada di seorang gubernur. Nah, ini publik juga harus tahu nih perbedaannya karena dulu kenapa Pak Jarod bisa langsung dipilih oleh Pak Ahok, sementara Mas Anies Baswedan tidak bisa langsung memilih. Harus melalui proses yang ada. Dan meskipun ada mekanisme legal formal di DPRD melalui paripurna, sesungguhnya taktis strategisnya sebenarnya ada di partai pengusung. Kesepakatan di antara partai pengusung itu jauh lebih memudahkan, kecuali kalau di partai pengusung ada tarik menarik. Kan ini kan disepakati 2 nama, tinggal sebenarnya nama real untuk kemudian wakil gubernur itu kan sudah bisa kemudian namanya ada ZOPA awalnya, Zone of Possible Agreement, ada the best alternative to negotiate agreement, kan gitu. Jadi sekarang mungkin ZOPA, tetapi sebenarnya harusnya ada the best alternatifnya. Siapa? Nah, nanti mekanisme prosedural ditempuh, tinggal penentuan siapa nama yang kemudian akan jadi pendampingnya Pak Anies. Baik, Pak Agung, ini sebenarnya 2 nama yang sudah diajukan oleh PKS dan juga Gerindra. Ada Pak Ahmad Saiku dan juga Agung Yulianto. Sebenarnya nama ini apakah memang sudah diprediksi dari jauh hari atau bagaimana? Jadi nama ini memang merupakan hasil kesepakatan dari 2 partai, Pak. Jadi kalau Pak Gun-Gun tadi mengatakan akan jauh lebih mudah kalau misalnya 2 partai pengusung ini sepakat. Sebenarnya kita sudah sepakat. Gimana dengan PAN? 2 partai pengusung, 2 partai pengusung artinya Gerindra dengan PKS, ya 2 partai pengusung. Dan Gerindra PKS sudah sepakat. Jadi itu udah clear, itu udah finish, tinggal kita masuk ke tahap-tahap atau proses berikutnya. Ya sudah diserahkan ke Pak Anies. Jadi sampai situ saya pikir juga itu udah selesai. Tinggal nanti prosesnya ada di DPRD, ya. Dan di DPRD sudah tidak ada lagi sebenarnya partai pengusung di situ, karena 2 itu sudah dimajukan. Jadi udah final itu. Ya, tinggal di DPRD itulah yang kemudian nanti memilih DPRD siapa. Banyak partai, bukan hanya 2 partai pengusung, gitu kan. Banyak partai, banyak personal, ya segala macam. Dan disitulah di paripurna itulah kemudian dipilih dari 2 orang itu. Jadi saya pikir kesepakatan antara Gerindra dengan PKS itu insya Allah sudah clear. Ya. Berarti secara institusional. Sudah clear ya? Sudah clear. Maksudnya sudah clear? Ya, jadi dari mekanisme yang sudah kita sepakati segala macam ya, melalui fit and proper test dan sebagainya, itu sudah selesai ya. Tinggal memang pansus ini menyelesaikan. Kemarin kan sudah selesai sebenarnya, tinggal namanya sinkronisasi dengan pihak Dagdikbud. Karena ada beberapa yang memang pada saat penggodokan itu persoalan quorum. Ini kan agar harus disiapkan beberapa pasal-pasal, walaupun mungkin nanti jalannya lancar gitu. Tapi kan harus itu, karena memang gini. Jadi di Mas Gugun, jadi ada undang-undang tadi 10 tahun 2016. Nah turunannya ada PP 12 tahun 2018. Nah disitulah yang tentang pembentukan tata tertib, termasuk tata tertib pemilihan. Nah di situ hanya ada tatib tentang pemberhentian kepala daerah 3/4 harus 3/4 yang hadir gitu kan. Nah sementara pengangkatan tidak ada. Nah ini yang kemarin sempat pilihan-pilihan itu yang ini. Nah kalau beberapa fraksi menghendaki 3/4, kenapa? Karena pemberhentian harusnya sederajat dengan pengangkatan. Nah ini kan setengah ya, tapi itu sedang dikomunikasikan dengan pihak. Ini saya setuju nih soal 3/4 karena logikanya itu kan harus ada keseimbangan, baik mengundurkan maupun pengangkatan. Memang quorum itu menjadi semacam pemberi justifikasi, apakah kemudian forumnya legitimate atau tidak. Dan bagi saya ini sebenarnya mekanisme prosedural teknis yang sebenarnya bisa dikonsensuskan. Yang paling susah itu sebenarnya membangun konsensus di masing-masing kepentingan parpol terkait dengan nama. Kalau soal tatib, soal apa, karena tidak bagi DPRD tidak ada pilihan untuk tidak memilih 2 nama itu kan gitu. Yang sulit tadi mencari 2 nama tadi itu, gitu ya. Nah, kalau kita
boleh flashback sedikit ke belakang mengenai dua nama yang muncul sebelum ada nama Pak Ahmad Saiku ataupun Agung Yulianto. Gerindra sendiri sempat mengajukan beberapa nama. Ini sebenarnya apa yang membuat akhirnya Gerindra kita legowo? Iya, jadi kan memang ini kan persoalan prosedural bahwa yang mengusulkan nama itu adalah partai pengusung. Partai pengusung ada Gerindra, ada PKS. Tentu para kader kita tidak menafikan, menginginkan tentunya dari Gerindra kan gitu. Tetapi setelah ada pertemuan pimpinan partai dan sebagainya, sehingga disepakatilah bahwa nama itu dari PKS. Sehingga muncullah seleksi dan sebagainya gitu ya. Dan itu sudah selesai. Jadi kami pasti akan manut dan patuh dan taat kepada aturan pimpinan partai. Ketika keputusan pimpinan partai untuk menyepakati hal tersebut, maka kita sama-sama untuk melancarkan itu. Oke, berarti setuju di antara dua partai pengusung inilah kurang lebih. Walaupun tadi seperti Pak Gun bilang, walaupun partai-partai pendukung seperti PAN juga ada mungkin mau ikut sedikit lah ya. Nah, ini tanggapannya gimana Pak Gun kalau melihat mekanisme yang ada? Menurut saya sih pertama yang harus dipahami lagi-lagi itu kembali sebenarnya battlegroundnya itu sebenarnya ada di partai pengusung. Itu dulu. Ketika misalnya tadi udah dibilang oleh Pak Agung bahwa sebenarnya udah selesai nih dua nama. Sudah clear ya. Tinggal kan urusannya seremonial formal di DPRD. Artinya sebenarnya harusnya tidak lagi berlarut-larut gitu ya. Tinggal dua nama itu nanti dalam tanda petik dipanggungkan di DPRD, kemudian ada mekanisme pemilihan. Karena memang gini, dari sudut good governance itu mengganggu. Terlalu lama, bukan soal bahwa itu bisa dihandle oleh seorang gubernur, tetapi ingat pilkada itu adalah paket gitu. Ketika paket, maka ada ekspektasi kedaulatan yang sudah diinvestasikan oleh warga DKI. Dan bagi saya ini juga salah satu pertanggungjawaban moral politik ketika misalnya Wagub itu udah hampir satu tahun tuh kosong gitu. Baik, kalau Pak Agung ini kan tadi sempat di awal mengatakan bahwa 22 Juli insya Allah nama ataupun proses ini sudah selesai. Kalau kita berandai-andai, sampai Juli belum selesai dan nanti masa di bulan Agustus DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 sudah selesai, ini prosesnya atau mekanisme apa? Atau skenario apa yang akan muncul? Ya, jadi kan kalau kita, ini tatip belum selesai ya, dalam artian kita sedang konsultasi juga ke Kemendagri. Jadi masalah yang kemudian bisa memperpanjang proses ini adalah tidak tercapainya quorum. Betul. Ya, quorum tadi ada 3/4, tapi kemarin sepertinya sudah disepakati ya 50% plus 1 suara terbanyak, karena memang itu ada juga undang-undangnya di Undang-Undang 9 nomor 9 2014 atau 2015 saya lupa itu. Itu dikatakan. Jadi memang 3/4 itu ada 3 jenis ya, 3 jenis rapat ya. Rapat yang terakhir adalah rapat yang bukan 2 rapat di atasnya. Kalau nggak salah rapat tentang masalah hak angket, hak menyatakan pendapat segala macam itu 3/4 gitu ya. Tapi kalau yang selain itu adalah 1/2+1 ya. Nah, ini kalau misalnya quorum tidak tercapai, misalnya karena kan ini skenario bisa aja dilakukan sama orang-orang yang. Nah, ini kalau skenario tidak tercapai 2 kali, ya quorum tidak tercapai, 2 kali, maka kemarin ada usulan untuk kemudian dikembalikan ke partai pengusung katanya seperti itu. Berarti ini kan balik lagi, akan ada loop lagi gitu ya, dan itu akan ada fit and proper test lagi, akan ada pengusulan lagi ke gubernur, pengusulannya akan lama lagi seperti Pak Gun ini tidak sehat lagi. Gitu ya. Makanya kita mengusulkan atau ini dipersingkat aja, disederhanakan saja. Gitu ya. Kalau misalnya quorum segala macam tidak tercapai, ada klausul di undang-undang yang menyatakan juga kalau misalnya tidak tercapai quorum itu bisa diselesaikan di pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi sebenarnya. Ya, jadi kalau tidak tercapai quorum bisa saja itu dilakukan gitu ya. Jadi tidak kemudian berlanjut dan akan ada loop lagi yang kemudian memperpanjang sampai kapan kita nggak tahu gitu. Kami harus jeda sejenak, tetap bersama kami dalam Suara Jakarta.